Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan, ya, kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di rumah Tuhan kembali tempat ini. Memang inilah pergumulan kita beribadah, ya, di antara siang menjelang sore. Kita melawan ngantuk, kita melawan panas, apalagi rumah Tuhan di tempat ini belum di plafon, cuaca panas, ya. Ini juga jadi tantangan bagi kita, Ibu Saudara kasih. Sebab ada banyak juga tempat-tempat ibadah yang baik, dingin juga tetap kosong. Ya, istilahnya bukan kosong sama sekali. Ya, padahal kalau seluruh jemaat itu hadir penuh semua. Tapi itu juga tergantung manusia, Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi kita jangan mau menjadi kehidupan yang mau dinabobokkan dengan keadaan sehingga membuat kita tidak bisa meningkat dalam bersekutu kepada Tuhan. Nah, biarlah cinta kasih Tuhan memenuhi kita. Kita yang hadir di tempat ini adalah jiwa-jiwa yang mau mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai 21. Ya, merupakan tema yang Tuhan berikan untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan seharusnya di tempat ini juga. Bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan, sebab kemurtatan itu, Bapak Ibu Saudara kasih, makin banyak terjadi di akhir zaman. Sebab Tuhan sendiri sudah bicara menyampaikan ini kepada kita lewat para rasul bahwa di zaman akhir, ya, bahkan banyak orang murtad, gugur dari iman. Nah, bagaimana supaya kita tidak gugur dari iman? Kita dengar, kita baca firman ini. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, Ya, berfirman, ya, aku datang segera. Aku datang segera. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Gereja yang menanti kedatangan Tuhan harus mempunyai respon berkata siap. Berkata siap itu berarti ada kesiapan dari hidupnya. Ya, jangan kita ngomong saya siap Tuhan, tetapi kita mikir masih on the way, OTW kita orang kan. Dari sana ke sini itu jauhnya 15 menit 20 menit lagi, masih bisa. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, Tuhan itu bisa datang dengan sekejap mata. Ya, apalagi kalau lewat kematian. Malam ini ku ambil nyawamu, mau kemana kita, Bapak Ibu Saudara kasih? Ya, kalau kedatangan Tuhan turun dari surga menjemput kita yang hidup di dalam Tuhan yang masih hidup, ya kita nggak tahu, bisa setahun lagi, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Sebab peristiwa itu harus ada didahului dengan 3,5 tahun masa antikris. Itu Saudara kasih. Jadi kalau antikris itu mulainya tahun ini, akhir tahun atau tahun depan misalnya, maka 3,5 tahun lagi. Ya. Tapi yang kita takutin, yang kita waspadailah malam ini Tuhan datang menjemput kita masing-masing. Nah, jadi kita harus siap-siap, Bapak Ibu Saudara kasih. Sama seperti kami kalau mau melayani ke tempat ini, kami juga sudah siap-siap, Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, pagi-pagi sudah siap semua, saya cek sudah semua perjamuan suci, semua sudah. Ya, sudah mau masuk banyak lagi, sudah masuk semua belum? Itulah membiasakan diri siap, Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, kita belajar mempersiapkan diri, belajar telaten supaya apa? Kita bisa dengan baik mengerjakan segala sesuatu. Demikian juga kita. Nah, gereja yang mempersiapkan diri, dia harus hidup dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia Tuhan? Begitu banyak. Ya. Nah, bagaimana sikap terhadap kasih karunia? Kita sudah mendengar ada 3. Yang pertama adalah jangan menyia-nyiakan. Ya, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Ya, yang kedua jangan menyia-nyiakan. Yang ketiga, jadilah kuat di dalam kasih karunia. Hari ini kita mendengar yang keempat, Yudas 1 ayat yang keempat.
Bagaimana gereja Tuhan menyikapi kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, Yudas 1 ayat yang keempat. Surat Yudas 1. Surat Yudas hanya ada satu pasal. Kita baca ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, ya, ada orang-orang tertentu menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. ya, Mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. apa sikap yang keempat? Jangan menyalahgunakan kasih karunia. Pada ayat ini kita menemukan ayat ini mengatakan bahwa ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, sehingga dengan kasih karunia Tuhan itu dia menjebak orang-orang yang lemah. Akhirnya mereka berbuat dosa, Bapak Ibu, saudara kasih. Ya, lewat pelayanan, lewat ibadah, dibungkuslah ya kasih karunia itu. Makanya kalau kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana anak imam ya dikatakan mereka berbuat dosa, ya mereka berbuat ya dosa dengan para pelayan. Ya akhirnya apa yang terjadi? Tuhan murka atas mereka, Bapak Ibu saudara kasih. Nah, di sini kita lihat menyalahgunakan kasih karunia. Kita yang mendapat kasih karunia Tuhan jangan salah gunakan. Bagaimana praktiknya, saudara kasih? Yang pertama, kasih karunia Tuhan itu adalah keselamatan. Ya, Yohanes pasal yang ketiga kita membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Ini bicara pengorbanan Yesus di kayu salib. Wah, berarti aku percaya kepada Yesus. Kalau aku percaya kepada Yesus, aku akan selamat. Nah, dia percaya kepada Yesus, tapi dia salah gunakan kasih karunia pengorbanan Kristus itu dengan cara melakukan dosa berulang-ulang terus. Hari ini dilakukan, besok kan masih ada hari Minggu. Ya, pengakuan dosa. Ya, pengakuan dosa. Ada perjamuan suci. Ya, kalau masih kita bisa ketemu hari Minggu, Bapak Ibu saudara. Kalau belum sampai hari Minggu, hari Jumat kita sudah meninggal, gimana? Terus yang kedua, kalau mungkin pas kita ketemu hari Minggu, kita belum perjamuan suci, kita masih dalam perjalanan menuju ke gereja, mati kita, belum berdamai sama Tuhan, mau kemana kita? Nah, jadi menyalahgunakan kasih karunia Tuhan itu artinya jangan sampai mengulang-ulangi dosa yang sama. Kita pasti manusia berdosa ini pasti akan jatuh ke dalam dosa dalam keadaan yang lemah. Tapi bagaimana supaya jangan jatuh? Ada solusi. Ya, berada di kandang penggembalaan, selalu dengar nasihat, maka kita sulit terpengaruh melakukan dosa. Amin. Ya. Makanya dalam firman Tuhan dalam surat Korintus dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau suka kumpul dengan orang-orang yang gak benar, lama-lama yang gak benar jadi dianggap benar gitu. Kebiasaan yang gak benar itu yang tidak diperbolehkan jadi dianggap boleh. Nah, ini harus kita jauhkan. Itu kasih karunia yang pertama, Bapak Ibu saudara kasih. Jangan salah gunakan pengampunan Tuhan. Ya, jangan salah gunakan. Jangan sampai kita nanti, yang penting aku percaya. Betul, kita ini selamat karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia pengampunan. Tapi ingat, kita yang ditebus Tuhan ini dituntut setelah itu hidup sesuai firman. Walaupun bukan yang kita lakukan itu yang menentukan kita masuk surga, tapi ingat, ya, kalaupun
kita sudah dihapuskan dosa kita dengan kematian Yesus di kayu salib, kita tetap adalah manusia yang berdosa yang diperdamaikan. Sebab dia datang kali kedua. Wahyu pasal 22 ayat 12. Apa katanya? Ya, aku datang segera. Ya, apa dikatakan di sana? Sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera. Dan aku membawa upahku. Ya. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, menurut perbuatan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan akan datang. Nah, jadi praktek yang pertama, jangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Jangan salah gunakan perjamuan suci hanya untuk berulang-ulang melakukan pengampunan dosa. So ada dosa yang tidak kita sadari, Bapak Ibu saudara kasih. Kita belum tahu itu dosa. Nanti mungkin tahun depan setelah firman Tuhan dibuka baru tahu itu dosa. Kan kita kan tidak dengar firman Tuhan langsung dari Kejadian sampai Wahyu ya, 66 kitab ini. Kita kan bertahap mendengar firman Allah. Ada dosa yang tidak disengaja. Contoh, ternyata perkataan kita tadi sudah menyandungi orang, tidak ke gereja dia jadinya. Padahal kita menasihati. Tapi jangan pula gara-gara orang ke satu besok aku tidak menasihati orang. Yesus saja tidak peduli dengan orang. Pada waktu Yesus menasihati mereka, percuma kamu beribadah kepada Allah, bibirmu memuliakan aku, tapi hatimu jauh daripadaku. Apa kata murid? Tuhan Yesus, perkataanmu sudah jadi sandungan bagi mereka. Apa kata Yesus? Biarlah yang buta menuntun orang buta. Sama-sama masuk ke jurang ke lubang. Saya kasih. Ya kalau orang kesandungkan kita tegur untuk kebaikannya, ya sudahlah. Tapi jangan pula orang kesandung karena tidak mengiyakan permintaannya yang salah. Ini bahaya. Kan gitu, betul kasih. Ya, contoh suatu saat masa saya harus melakukan pemberkatan nikah kepada orang yang kawin cerai. Itu kan dosa. Kalau dia sudah cerai kematian, suaminya meninggal boleh. Istrinya meninggal boleh. Gara-gara itu kesana tidak ke gereja dia, sudahlah mau diapain? Ya. Toh kalau dilayani apa? Tuhan bilang orang berzina tidak masuk kerajaan. Iya, biar dia baik di gereja, suka korban, orangnya baik-baik, di mata Tuhan itu zina. Jadi kaum muda juga pikir ya, apalagi zaman sekarang banyak kali ya orang-orang duda keren yang sudah tua. Karena ditinggal istrinya lari mungkin ya, sehingga dia istrinya masih hidup tapi dia cerai, lari, nah dia ganteng, baik. Orang berpikirnya begitu, yang penting baik. Kan itu yang dicari dunia. Baik, gak pukul suami, gak pukul istri, dia suka menolong, kaya lagi. Kalau bertua ya masalah lah, mungkin jodoh saya itu. Tidak, ya, ini harus kita perhatikan. Ya, suatu saat bisa saja saudara saya menyandungi orang, tapi ini kebenaran. Nah ini Bapak Ibu saudara kasih. Sebab ada banyak orang seperti itu waktu saya melayani waktu di Kota Baru banyak. Kalau saya terima seperti itu saudara kasih, banyak jiwa-jiwa sudah mungkin sudah tambah puluhan. Banyak yang minta, banyak yang minta. Ya. Kita ini melepaskan orang dari dosa. Itulah yang kita kerjakan. Bukan kumpul banyak-banyak, berjemaah, rame-rame, tapi masuk neraka. Ini Bapak Ibu saudara kasih. Ya, ini Bapak Ibu saudara kasih harus kita perhatikan. Ya, jangankan itu saudara kasih, sekarang sudah ada hamba Tuhan yang menikahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan karena HAM. Aduh, hak asasi ini gila namanya saudara kasih. Tuhan tidak pernah ciptakan seperti itu. Tuhan ciptakan Hawa, lalu dikatakan Tuhan berkembang biaklah. Bagaimana perempuan dengan perempuan bisa berkembang biak? Coba, bisa nggak? Laki-laki dengan laki-laki
penuhilah bumi. Kan itu Tuhan bilang. Kita nyanyi dulu ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita sukaria. Puji Tuhan. Meskipun ada gangguan usaha kasih, tetap hati kita tertuju kepada Tuhan dalam beribadah kepada Dia. Jadi Bapak Ibu sekekasih, kasih karunia Tuhan itu jangan disalahgunakan. Tadi bentuknya adalah pengampunan, ya, keselamatan. Titus 2 ayat 11 kita baca ini Bapak Ibu sekekasih. Ya, Titus 2 ayat 11. Ya, ini ayatnya yang bisa kita temukan tentang kasih karunia, jangan disalahgunakan. Titus 2 ayat yang ke-11, apa katanya? Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Iya, jadi kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan kita. Nah, praktek tidak menyalahgunakan kasih karunia adalah kalau sudah melakukan dosa, dia ditegur Tuhan, dia menyesal, dia mengaku dosanya dan bertobat kembali ke jalan Tuhan. Ya, seperti anak bungsu yang terhilang, cara Tuhan
untuk mengembalikan dia adalah lewat kesusahan. Ya, bagaimana kesusahan? Dia begitu banyak hartanya, kesuksesannya selama dia berada di rumah Bapa. Ya, perumpamaan tentang anak bungsu yang terhilang ini bukan hanya bicara tentang anak yang mendapatkan warisan, tapi ini bicara Bapa di surga yang memberkati anak-anak Tuhan. Jadi ada anak Tuhan diberkati Tuhan, tapi setelah diberkati dia lupa Tuhan karena dia sibuk. Nah, praktek tentang sibuk itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita lihat di dalam perumpamaan tentang pesta perjamuan malam. Pada waktu itu Tuhan itu memberikan undangan, sebarkan kepada undangan-undangan. Yang satu berkata, maaf Tuhan, aku baru merit, mau honeymoon dulu, jangan dulu lah ya. Aku tidak bisa memenuhi undanganmu. Undangan itu bicarakan pertemuan, ibadah, pelayanan kepada Tuhan. Masa gara-gara menikah tidak bisa lagi beribadah? Ya honeymoon. Tapi kalau jadwalnya ibadah. Mungkin kau sedang honeymoon di Bali. Apakah di Bali tidak ada gereja? Kan gitu. Tetap kita harus beribadah, melayani Tuhan. Ya. Inilah tadi waktu sebelum menikah dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan jodohku. Sampai ke gereja pun doa puasa, ajak pendeta doa puasa untuk dapat jodoh. Jadi dapat jodoh menikah malah tambah jauh dari Tuhan. Nah, ada selesai berhubungan. Padahal dapat jodoh itu bukan tambah enak sebenarnya. Pergumulan, menyesuaikan diri, kebiasaan berbeda. Yang laki-laki tadi enak mau kapan saja, bajunya sekali seminggu dicuci kan gitu kan. Mau makan di mana saja enak, terserah. Sekarang kalau sudah menikah, belum tentu istrinya mau terima baju kotor begitu lama-lama dicuci kan gitu kan. Atau makannya, biasanya istrinya waktu pacaran dia makannya tanpa bersih, setelah nikah baru ketahuan rupanya hanya waktu pacaran. Di luar pacaran dia makannya di kaki lima, di depan-depan bayinya. Tidak bisa menyesuaikan dengan cepat. Kalau pernikahan itu penyesuaian supaya apa? Yang cepat tidak terlalu cepat, yang lambat tidak terlalu lambat. Jadi saling dorong dan tarik. Jadi saling sama-sama maju. Ya, itu saudara. Saya kan kadang waktu baru saya menikah dengan istri saya kadang jalan cepat kali jalannya kayak gitu. Karena dia lepas tangan, adalah pada jalan sendiri aja. Dan ingat sudah punya istri lain. Betul, jalan kita berbeda. Nah, saya cepat gitu. Di situ kita belajar. Oh iya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita sebagai kehidupan memperhatikan itu. Ya, kalau sudah Tuhan ampuni dosa kita, jangan lagi kembali kepada dosa yang lama. Ya, itu jangan salah gunakan kasih karunia Tuhan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 16. Ya, kita lihat di sini lagi. 1 Petrus 2 ayat 16. Apa katanya? Ya, hiduplah Satu Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Menyalahgunakan kemerdekaan kalau dibebaskan dari hukuman Tuhan, lalu kemudian untuk melindungi kejahatan-kejahatan mereka. Ya, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mulai taat. Jadi kita sudah diampuni Tuhan, ditebus dari dosa. Mari manfaatkan, jangan salah gunakan kasih karunia Tuhan itu. Ya, kita dengar firman Tuhan, segera kita berdamai, mohon ampun, lalu kita kembali kepada jalan Tuhan apa yang kita. Lalu yang kedua, apa kasih karunia Tuhan yang tidak boleh kita salah gunakan? Yang kedua adalah nafas kehidupan. Ya, nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita.
Di dalam Kejadian, Bapak Ibu Saudara kasih, kita baca bahwa Nuh mendapat napas kehidupan dengan cara dia tidak dihukum bersama-sama dengan manusia pada zamannya, yaitu lewat air bah. Ya, Kejadian pasal yang ke-6, Ibu baca ayat yang ke-7 sampai 8. Yuk, apa katanya di sana? Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan, Ya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu Aku akan menghapuskan manusia yang telah diciptakannya itu, kemudian dari muka bumi, dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, baik manusia maupun hewan. dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Lalu, Sebab aku menyesal sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. bahwa aku telah menjadikan mereka. Selanjutnya, Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh tidak dihukum, Nuh mendapat kehidupan, berarti umur panjang, ya, tidak binasa lewat air bah. Bapak Ibu Saudara kasih, bahkan suatu saat nanti Nuh juga mati, gitu ya. Jadi di sini dia bagaikan mendapatkan umur panjang, terbebas dari hukuman pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara kasih, mendapat kasih karunia. Nah, dia diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, demikian juga kita. Kalau kita yang sudah berdosa ini sudah diampuni Tuhan, nah, gunakan kesempatan yang masih ada ini adalah untuk hidup benar. Maka dalam surat Filipi 1 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu, bekerja memberi buah. Bekerja harus ada hasil, jangan asal kerja. Ya, saya juga Bapak Ibu Saudara kasih tidak mau melayani tempat ini asal melayani. Ya, saya datang dari Jambi jauh-jauh untuk kasih melayani jemaat di tempat ini. Masa tujuan saya hanya 2 keluarga? Harus banyak, amin. Ini Bapak Ibu saya kasih harus bertambah. Sehingga apa? Saya berdoa, saya juga melakukan tugas panggilan, melayani, menginjil lewat apapun cara Tuhan. Jemaat Tuhan juga, ya, melakukan hal itu lewat perbuatan baik, dengan berdoa, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, mengajak mereka, Bapak Ibu saya kasih, untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya. Bagaimana caranya saudara kasih? Kita lihat orang-orang yang sudah tidak beribadah. Misalnya saudara kasih orang tidak beribadah karena sakit hati seperti, ya sudahlah, daripada kau nanti ke neraka, ke sana kau tidak beribadah, ya sudahlah, ke tempat kami saja beribadah, sama-sama kita beribadah. Nanti kalau hatimu sudah damai, kau bisa balik. Saya yakin saudara ini tidak akan balik. Kenapa? Kalau dia mengalami pekerjaan Tuhan di tempat ini, hatinya dia akan kembali. Saudara. Ya, justru dia akan semakin semangat hidup, dan dia akan jadi berkat keluar. Nah, bagi dia yang mungkin ada bermusuhan, tapi dia akan salam, dia bisa rangkul dengan baik. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu saudara kasih mengerjakan. Nah, ini yang kita perhatikan. Jadi yang kedua Bapak Ibu saudara kasih itu bicara tentang kehidupan, umur panjang, kesehatan yang Tuhan berikan. Yuk kerja dan menghasilkan buah. Ya, kerja layani Tuhan dan ada buah. Apa buahnya? Orang lain menikmati. Tidak ada buah itu untuk pohon. Pohon itu berbuah untuk orang lain. Bagaimana orang bisa mencicipi waktu dia melayani? Bagus Tuhan perbuatannya. Bukan hanya mulutnya saja memuji Tuhan dengan dengar firman Tuhan, berdoa, tapi kita nikmati buahnya. Kenapa? Dia mau datang mengunjungi saya, walaupun saya tidak ada berteman sama dia, tidak ada marga yang berhubungan dengan dia, tidak ada hubungan marga, tapi dia mau. Nah, inilah jadi berkat yang berkat. Ya. Jadi jangan gunakan kesempatan hidup malah untuk sibuk dengan hal-hal yang lain yang tidak membawa
kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara kasih. Jadi saudara kasih juga perhatikan dulu, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Jangan sampai kalau saya sudah mau mati baru datang kepada Tuhan. Baru datang kepada Tuhan. Memang nggak dipersalahkan Bapak Ibu saudara kasih. Tapi jangan pula terlambat pula. Ya. Kan ada mutu sekarang yang digadang-gadang oleh orang-orang. Waktu muda cari uang sebanyak-banyaknya, tua menikmati boya-boya, mati masuk surga. Baik. Di mana itu jalannya? Muda itu kesempatan bekerja expert luar biasa. Apalagi lembur karena gajinya 2 kali lipat. Tapi dia tak mikir kalau lembur itu menguras ginjalnya. Nanti sakit, tidak ada yang bisa donor ginjal. Mau beli 1 miliar, gimana nyarinya? Gitu. Memang kita kerja, pakailah minuman ini ya, doping enak, tapi rusak tubuh kita. Kalau sudah gagal ginjal harus cari donor ginjal di mana-mana. Kalau ada yang donor nggak sesuai ukurannya, gimana lagi? Biar uang sebanyak apapun, dapat donor ginjal sudah nggak seperti dulu lagi. Nah, ya, jadi manfaatkan dengan baik kasih karunia Tuhan itu, umur panjang, kesehatan. Kau bekerja dengan benar, layani juga Tuhan. Jangan hanya bekerja kok, tapi juga harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, senangkan hati Tuhan. Amin. Iya, buat ibu sokas. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, apa kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih? Kasih karunia Tuhan yang tidak boleh kita hentikan atau tidak boleh kita abaikan, kita manfaatkan. Kita baca dulu ya, kasih karunia Tuhan itu kita sudah dengar dalam surat Petrus. Kasih karunia Tuhan apa? Menderita bukan karena salah, tetapi karena kebenaran. Berarti kebenaran karena melakukan firman. Berarti kita dalam penderitaan kita sedang menikmati kasih karunia. Bagaimana memanfaatkan kasih karunia itu? Bisakah di dalam kita bisa berbagi? Siapa sih? Kita sedang sulit ekonomi. Kita butuh penghasilan sedikit, tapi ada orang yang membutuhkan. Dan itu menjadi kesempatan kita memanfaatkan kasih karunia Tuhan. Itulah kita menderita tadi, kita nolong. Kita baca Galatia pasal yang ke-6 ayat 10. Nah ini Bapak Ibu saudara kasih, sebenarnya kalau di dalam kesulitan kesempatan kita mendapat pertolongan, tapi justru di sini kita manfaatkan kesempatan untuk berbuat kasih. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Nah, ini saudara kasih berbuat baik. Nah, lebih jelas 2 Korintus 8. Nah, kalau ini kan kepada jemaat Galatia dijelaskan tentang kesempatan. Enggak jelas ini dalam keadaan sulit atau kaya, ya, diberkati atau susah. Nah, kalau 2 Korintus 8 kita lebih jelas bacanya. Nah, coba 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ya, sama-sama kita baca ayat ini supaya ini meresap ke dalam hati kita. Oh begini loh rupanya ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ya. Sudah ketemu semua? Ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa kasih karunianya? 2.
selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Sampai di sini. Bayangkan orang kasih. Mereka mendapat kasih karunia-Nya apa? Dalam keadaan sulit, dalam keadaan miskin, dicobai dan menderita. Waduh, mereka manfaatkan kasih karunia itu untuk apa? Berkorban. Dalam hal ini mendukung pelayanan Rasul Paulus. Bahkan sampai mereka bilang, boleh tidak kami berikan tenaga kami melayani hamba-hamba Tuhan. Ya. Biasanya kan Bapak Ibu kalau sudah ekonomi sulit, datang hamba Tuhan larinya jemaat. Aduh, mau kasih makan apa pendeta kan? Ini enggak. Boleh enggak kami, biar kami layani mereka. Dengan apa? Yang ada pada mereka, yang di dapur mereka di bawah. Apa yang ada mereka korbankan di bentuk pelayanan. Bentuk pelayanan. Ya, Bapak Rasul Paulus, Om Rasul Paulus. Ambillah Bapak Ibu Saudara. Jadi manfaatkan kesempatan kita mendukung dalam pelayanan walaupun dalam keadaan sulit, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau di dalam keadaan ekonomi menderita saja, dalam keadaan sulit harus bersukacita. Apalagi tidak dalam keadaan sulit, hanya dalam kondisi panas beribadah, tetap kita bersukacita. Amin. Iya. Semangat. Saya ini butuh tenaga ekstra Bapak Ibu Saudara kasih. Ya. Sudah melayani di sana, ya, setir mobil lagi. Saya sampai bilang sama istri, gimana ya? Saya juga menyesal, dulu dia sudah bisa bawa mobil, setirnya tuh mati di kantong, Saudara. Jadi sudah ganti sekali. Ini mau ganti lagi, Saudara. Sudah ganti. Ya. Dulu dia bisa bawa mobil. Saya nggak bisa pernah kasih mobil waktu pertama pakai. Ayo coba takut saya, Saudara. Anda usahlah belajar aja nanti khusus sampai sekarang, khusus. Sebenarnya dia nekat mau, karena dia sudah pernah bawa mobil dulu, ya, sama orang tuanya. Ya. Saya mikir kalau bisa, jadi kalau dari Jambi dia yang setir, nanti dari sini saya yang setir, jadi sudah agak nyaman, tenaga saya full. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi mari kita, walaupun dalam keadaan ya mengantuk lawanlah Bapak Ibu Saudara kasih. Apalagi yang mahasiswa di tempat ini kan kuliah kan masuk juga jam 1 siang kan? Iya nggak? Iya. Nah, belum pernah masuk ya. Dulu saya kuliah di Unja itu, tidak menentu. Masuk jam 8, jam 10 keluar kan di SKS ya. Di SKS kami dulu 2 kali 55 menit. Sekarang nggak tahu sekarang berapa satu SKS ya. Kalau dulu 2 kali 55 menit. Ya, nanti ingat saya. Stop, nanti masuk lagi jam 11:30. Aduh, bukan. Stop lagi sampai jam 2. Nanti jam 4 masuk lagi. Nah, aduh, 2 kali istirahat. Makanya banyak orang ya udahlah untuk kos kayak gitu. Dan kita mau ngekos bagaimana? Tugas. Mau nggak mau gitu kan? Ada pengalaman. Nah, kita kuliah bagus-bagus belum tentu pekerjaan kita bagus. Tuhan janji kalau kita beribadah diberkati roti makanan kita, air minuman kita, bahkan hari depan kita dijamin. Amin. Iya. Ya. Jadi harus kita perhatikan klaim. Ya. Makanya saya sebagai anak hamba Tuhan, walaupun saya kuliah konsultasi ya, saya itu tidak pernah absen dari ibadah pelayanan apapun pokoknya. Ya, habis pulang kampus bersih gereja semua.
Akhirnya terbiasa berkonsultasi. Akhirnya apa, pergaulannya pun juga enggak jelek. Ya, kita bisa jaga. Ngapain kita kumpul-kumpul? Seringkali ibu saya ngomong begini, kamu tahu enggak? Kamu kumpul, kalau kita main-main sama orang sama, tahu enggak? Orang itu memang malas, tapi bapaknya banyak, orang kaya. Kau mau dari mana? Masuk juga dia kalau sih. Oke lah mereka tamat sekolahnya, oke lah diuang-uangi, tapi masih bisa punya modal untuk usaha. Kau mau apa modalmu? Sekolah aja sulit. Itu masih berakal. Itu bagaimana cara mendidik dulu dahulu. Ya. Mulai dari SMP pulang sekolah, kami tinggal di Kota Baru itu, ya, pulang sekolah jam 12, jam 1 bangun. Jam 12 itu harus makan, jam 1 setengah 2 harus bangun. Cari kayu semua, pokoknya bersih kayu, pokoknya kayu ini. Nah, itu di tempat masak. Sudah dididik ke saudara. Dididik. Bagaimana kerasnya hidup ini memang susah. Ya. Jadi hal-hal itu yang membuat kita akhirnya akhirnya kita juga mengerti sama jemaat. Ya tapi kalau kita nggak mau berjuang ya gimana? Kalau kita hanya andalkan kekuatan kita kerja gitu terus, kita nggak akan mendapat lebih dari itu. Makanya mengapa Tuhan bilang kamu harus kerja cuma 6 hari, ya 6 hari kerja. Hari ke-7 itu sahabat. Sekarang bukan 6 hari, 5 hari lagi mulai kerja kan? Sudah 5 hari kerja, 2 hari manfaatkan weekend, tak di gereja lagi. Lah, apalagi kalau di kota besar untuk konsultasi, weekend yang dipakai. Weekend katanya, kalau sudah Jumat, cepat-cepat mereka pergi kemana-mana, keluar. Dikasih kerja 5 hari. Tetap gajinya, gaji 6 hari. Jalan. Ayo Bapak Ibu saudara. Jadi jangan sampai kita menjadi kehidupan yang tidak memanfaatkan dengan baik. Apalagi pemuda sekarang kamu bisa. Jadi kalau sekarang tidak kamu latih dirimu untuk beribadah kepada Tuhan, saya tidak yakin kalau sudah kerja kamu bisa beribadah kepada Tuhan. Banyak alasan. Yakin ya. Karena saya sudah lihat juga ya dalam pelayanan yang di Jambi, di Kota Baru. Mereka yang setia-setia itu setelah mulai kerja, mulai, walaupun tidak semua, ada juga yang tidak setia. Tapi banyak kan mereka lebih banyak jadi sibuk di pekerjaan. Selalu kalau di sini yang lain dulu lah, yang lain dulu lah, yang lain dulu lah. Tapi kalau Tuhan nanti kasih berkat, mau nggak dia bilang yang lain dulu Tuhan ya? Nah, ini kalau tugas yang lain dulu, tapi kalau berkat dulu Tuhan. Aduh. Ini bahaya. Nah, bersyukur kita kalau kita masih dapat Tuhan. Ya, jadi kesempatan untuk berbuat kasih di dalam kesulitan itu merupakan memanfaatkan atau tidak menyalahgunakan kasih karunia kita. Memanfaatkan dengan baik. Nah ini Bapak Ibu saudara kasih. Itu yang ketiga. Nah sekarang yang keempat. Nah ini Bapak Ibu kasih. Tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Apa kasih karunia Tuhan kepada kehidupan kita? Ya, yang harus kita manfaatkan dengan baik dan jangan disalahgunakan. Kita dengar kasih karunia Tuhan itu apa? Firman yang menegur, kan gitu kan? Barang siapa ku kasih, ia kutegur dan ku hajar. Itu dalam Wahyu pasal 3. Ingat. Wahyu pasal 3 menyebutkan siapa dikasih, ia kutegur dan ku hajar. Artinya apa? Ada firman. Nah kita salah gunakan apa? Firman ini kita pakai untuk menyudutkan orang demi membenarkan kita. Jadi jangan. Jangan sampai firman itu dipakai untuk membenarkan dosa kita, ya, dan menyudutkan orang lain.
Jangan pula nanti merasa, Pak Pendeta sampaikan firman hari ini menginginkan saya. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau hari ini disampaikan firman ini kepada saya dan kepada kita semua, dikasih Tuhan kepada kita supaya kita berubah. Jangan salah gunakan firman Allah. Untuk apa? Untuk membenarkan perbuatan kita. Ya, untuk membenarkan perbuatan kita. Ada banyak Bapak Ibu Saudara orang memakai ayat untuk membenarkan apa yang salah itu menjadi benar di hadapan Dia. Ini Bapak Ibu Saudara. Kita hidup, kita selamat karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita hidup benar. Ini pakai pula ayatnya, karena dia selalu melakukan dosa. Kita selamat karena beriman kepada Yesus. Yang penting percaya. Betul. Tapi harus dilakukan dengan perbuatan iman. Kalau percaya kepada Yesus, ya percaya lakukanlah perkataannya, firman. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang kelima, ini yang terakhir. Jangan salah gunakan kasih karunia Tuhan. Apa itu? Berkat, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Kita baca Yesaya 55 ayat yang kedua. Berkat Tuhan jangan disalahgunakan. Kasih karunia Tuhan kan berkat. Ingat tak tentang kasih karunia ini? Doa yang sering dinaikkan ketika pemberkatan nikah. Kan gitu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, Tuhan memberi kau kasih karunia di dalam bulan. Itu berkat yang selalu dinaikkan pada waktu pemberkatan anak dan pemberkatan nikah. Ya, Yesaya pasal 55 ayat 2. Jadi jangan salah gunakan berkat Tuhan. Ya, Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Mengapa kamu membelanjakan sesuatu, uang bukan untuk sesuatu yang mengenyangkan, untuk roti, kemudian atau dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Nah, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Uang itu berkat, saudara. Memang berarti harus beli roti ya. Ingat, saya kasih roti ini bicara kebutuhan. Ya, jangan pula kita harus roti semua dibeli. Sampai di situ. Ya. Mengapa? Jadi Tuhan tidak ingin kita salah gunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakan dengan baik. Jangan untuk merusak tubuh seperti yang dilakukan oleh anak bungsu yang terhilang. Setelah terima berkat dari Bapa, dia pergi permisi baik-baik dari bapaknya, lalu dia tinggalkan. Setelah itu dia berfoya-foya pergi di tempat yang jauh supaya tidak dicari-cari bapaknya, supaya ada alasan tidak bisa kembali. Sementara yang sulung di rumah bapaknya terus-menerus melayani bapaknya. Sementara yang bungsu enak-enak, berfoya-foya, hidup dalam kenajisan, bahkan dikatakan kepelacuran juga dikatakan di sini. Jadi berkat yang Tuhan berikan kepada kita, gunakan dengan baik. Salah satunya apa? Untuk hidup kita, untuk kesehatan kita. Kita ini hidup, bekerja, untuk apa? Makan dan minum. Dengan makan dan minum kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi jangan hidup hanya untuk makan saja. Kalau hidup untuk makan itu sama dengan ayam potong, betul nggak? Dikasih makan sudah besar dia, timbangannya sudah 2 kilo dipotong. Kita ini hidup untuk kerja. Bagaimana kita bisa hidup?
makan. Kita dikasih Tuhan berkat, gunakanlah supaya hidup kita ini semakin lebih baik dan memuliakan Tuhan. Jadi jangan salah gunakan berkat itu untuk melakukan dosa, memuaskan diri. Mau muda bisa saja lewat apa? Narkoba, ya bisa saja dengan hal-hal lain. Pokoknya yang tidak ada kaitannya membangun kehidupan kawannya. Hanya musik, jangan. Bahkan dikatakan Tuhan, gunakan berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Kita baca Amsal pasal yang ketiga. Yuk, Amsal 3 ya, ayat ya, Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. maka Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan dan bencana pembaranganmu akan meluap dengan air buah anggurnya. ya, muliakan Tuhan dengan hartamu. Bagaimana praktek memuliakan Tuhan dengan hartamu? Ya, persembahkan korban untuk memuliakan Tuhan, baik membangun gereja, untuk alat-alat di rumah Tuhan bisa. Ya, contoh seperti tadi itu kasih beli alat musik, walaupun bukan dipersembahkan, tapi dipakai untuk rumah Tuhan sama juga. Kan? Gitu. Saya lebih enak loh soal kasih. Biarlah saya tidak punya mobil, tapi saya bisa pakai mobil 24 jam kemana. Kenapa? Tidak bayar bensin, tidak bayar pajak. Enak. Kenapa? Kalau saya beli mobil, saya bayar bensin, saya bayar pajak, saya harus maintenance dia. Kemudian ketika dijual harganya bisa turun. 10 tahun bisa 50%. Nah, ini kita pun tidak perlu repot untuk kumpulkan dana dulu untuk beli alat musik. Saya juga didik di gereja, saya kasih ya, di Jambi juga. Kalian beli alat musik, ya minimal apa bisa kalian pakai di rumah. Ya bagaimana kalian masa kalian mau latihan musik di gereja ini kalian bawa ke rumah, ya rusak dong. Jadi sama seperti saya, saudara. Ya, saya ada punya alat saudara di gereja itu 3, tapi nggak saya sumbangkan, hanya dipakai. Ada biola, ada saxophone, ada gitar. Nah, saya kasih mereka pakai latihan. Nah sekarang sudah nikah, sibuk dengan apa? Nggak lagi biola. Ya, satu lagi sibuk dengan kerja, jarang ke gereja, nggak lagi gitar dia. Jadi gereja ada keyboardnya, ada bass dengan gereja, saya kasih ya. Karena kadang repot juga Bapak Ibu saudara kasih. Di satu pihak kita butuh gitar, kita punya gitu kan. Nah, kita pengen sendiri. Kenapa? Nggak mungkin dari gereja kita pinjam main-main, nanti rusak. Ada pula yang kesandung. Dia terus yang main, dibawa ke rumahnya, padahal walaupun dari jemaat. Bahaya juga. Ini sandungan. Jadi kita bersyukur kasih ya, dibawa untuk memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa membawa alat-alat di rumah untuk dipakai di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin tidak bisa membeli yang baru, ya sudah apa yang ada dulu. Yang penting niat kita memberi yang terbaik. Amin. Iya. Ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita sudah mulai, lihat ini rahasianya. Kalau kau memuliakan Tuhan dengan hartamu, maka apa? Tuhan memberkati engkau. Bahkan apa lagi? Bahkan kalau engkau memuliakan Tuhan dengan hasil pertama. Ya, Bapak Ibu saudara kasih. Mudah tidak memberikan hasil pertama? Kalau seorang petani punya karet 10 hektar, hasil panen 1 bulan 10 hektar ketika sama Tuhan, bagaimana? Waduh, belum bayar gaji orang, bayar ini, bayar pupuk sama Tuhan. Tapi ini janji Tuhan. Orang bilang, kenapa?
Tuhan suruh. Memang ini perintahnya. Supaya apa? Lumbung-lumbung itu bicara tempat persimpanganmu, tempat kebutuhan, tempat usaha itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mungkin orang berpikir bagaimana? Saya pernah melihat itu kasih. Ya, jemaat-jemaat yang tumbuh iman melakukan. Mereka punya usaha baru, pekerjaan, hasilnya 1 bulan dia kasih. Banyak hasil, bukan 1-2 orang. Dan akhirnya apa? Mereka menikah. Bapak Ibu saudara kasih, dalam minggu Tuhan ini saya mau tanya kepada kita, yang kita cari ini berkat jasmani atau ketenangan batin? Batin. Kalau batin damai tenang, berkat itu mengalir. Amin. Ada banyak orang kejar dulu yang jasmani, batinnya akhirnya apa? Gak damai, gak pernah puas. Akhirnya uang itu menjadi alat untuk memuaskan keinginan dia. Cari ke sana happy, cari ke sana happy. Dosa itu. Nah, makanya dalam menerima berkat dari Tuhan, jangan lupa memuliakan Tuhan dengan harta. Tadi memuliakan Tuhan dengan harta pertama membawa korban kepada Tuhan. Ya, memberikan sesuatu untuk Tuhan, untuk pelayanan itu untuk Tuhan. Lebih dari itu, kita tidak lupa apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau kita membawa korban itu sama dengan dari kita. Tapi kalau yang namanya punya Tuhan itu namanya persepuluhan. Ini Bapak Ibu saudara. Jangan lupa kita orang persepuluhan kita kepada Tuhan. Maliaki pasal yang ketiga menyebutkan itu dasar kita diberkati oleh Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Memang agak sulit Bapak Ibu saudara kasih melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, apalagi dalam kebutuhan. Bapak Ibu saudara, itu gak mudah, gak mudah. Ya, kita butuh. Kalau kita kasih persepuluhan, bagaimana ya? Cukup gak nanti itu makan? Cukup gak untuk ini? Cukup gak untuk ini? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya minta ampun sama Tuhan. Akhirnya lama-lama terus minta ampun gak jadi-jadi. Mari kita sebagai umat Tuhan. Ya. Tuhan sudah bilang, rahasia tingkap langit dibukakan. Itu hanya lewat mengembalikan milik Tuhan dan membawa persembahan khusus. Persembahan khusus adalah persembahan korban memuliakan Tuhan. Makanya sejak kecil begitu, ya, anak saya sejak kecil itu kasih perpuluhan. Sejak dia lahir, gimana kasih perpuluhan? Pokoknya semua berkat yang dia terima itu kamu sisihkan perpuluhan. Kamu sisihkan perpuluhan. Sekarang kalau sudah sekolah minggu, dia bawa sendiri masukin ke kotak persepuluhan pas sekolah minggu. Akhirnya diikuti teman-temannya. Ya kenapa? Iya. Mulai dari kecil. Dari mana anak-anak dapat penghasilan? Memang anak-anak tidak dapat penghasilan, tapi dapat berkat. Bukankah berkat itu juga dari ini? Jadi jangan salah gunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk diri kita sendiri. Tapi muliakan Tuhan. Ketika kau bisa kerjakan ini, kau berkati. Dari mana kita bisa dapat? Saya konsultasi sejak kecil. Saya bukannya bohong. Sejak saya SD, bapak saya itu jadi hamba Tuhan tahun mulai melayani bukan gereja Bintang Koso itu tahun 90, jadi 1 Januari
1 Januari. Sementara waktu itu saya bayar persepuluhan mulai kelas 4 SD. 4 SD itu 10 tahun. Saya tahun 81, berarti tahun 91. Tahun 91. Bagaimana saya kasih persepuluhan? Setiap tahun kan tante saya datang gitu, kalau mau nakal, mau baru, dia kasih uang. Kadang dia berikan baju. Banyak. Tante berapa bajunya? Ngapain kau banyak bajunya? Enggak, mau kasih perpuluhan. Bagaimana cara perpuluhan? Ya nggak bisa kita kasih sekarang karena nggak ada uang. Tunggu nanti datang berkat uang baru kita kasih. Sampai SMP, SMA, kuliah. SMA saya dapat beasiswa, kuliah saya dapat beasiswa. Jadi itu beasiswanya saya. Beasiswa ini bukan beasiswa biasa, beasiswa PPA. Ya, prestasi. Itu paling tinggi saya kasih 75.000. Waduh, karena SPP tadi waktu itu 160.000 saya kasih dapat. SPP saya sampai anak 160.000 sekolah. Kalau nggak salah, nggak sampai 200. Ya, jadi dapat 75.000 kan, nah, balik kan saudara saya. Akhirnya pulang. Ya, imani di Bapak Ibu Saudara supaya mau ditolong. Jadi Tuhan ingin kita jangan salah gunakan yang namanya kasih sayang. Kesempatan hidup, umur panjang, pengampunan, berkat yang daripada Tuhan. Terlebih kesempatan untuk menolong orang dalam kesulitan. Ya. Biar kita menjadi kehidupan yang mendapat perhatian Tuhan. Saya yakin kita ingin hidup berguna di mata Tuhan. Amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan kita semua menjadi gereja yang dimakmurkan Tuhan. Mari